Halo semua, jumpa lagi bersama Ridwan Maulana di sini. Oke, hari ini gue mau ngoprek CVT motor PCX karena kilometer udah 21.000. Gue mau ganti fan beltnya dan ada beberapa part yang mau gue ganti juga. Nah, kita upgrade tipis-tipis. Apa aja part yang mau diganti? Oke, simak video ini sampai habis. Jangan di skip, jangan lupa di subscribe baru yang baru mampir. Sekarang kita kasih lihat barangnya apa aja. Oke, sekarang kita lihat dulu nih kilometernya. Udah 21.257. Jadi gue mau ganti part CVT-nya. Oke, jadi barang-barangnya udah datang. Nah, gue mau pakai produk-produknya dari Dr. Puli dan Gates. Nah, jadi yang mau gue ganti ini beberapa ada. Jadi mulai dari beltnya, fan beltnya mau gue ganti karena kilometer udah 21.000 dan gue mau ganti per CVT-nya. Nah, sekarang kita buka isinya apa aja nih. Coba. Nah, ini dia. Ini beltnya, ya. Gue mau ganti pakai merek Gates. Dan per CVT-nya kita ganti pakai yang 1500 RPM. Kenapa? Ntar gue jelasin. Oke. Jadi ini ya beltnya. Nah, di sini ada keterangannya untuk PCX 160, ADV 160 dan PCX yang hybrid. Ini per CVT-nya Dr. Puli. Nah, ini ya 1500 RPM blue. Jadi di sini ada dua pilihan. Ada yang 1500 RPM dan ada yang 1000 RPM. Beda di warna ya. Untuk yang 1000 RPM ini warna kuning, 1500 RPM ini warna biru. Nah, sekarang kita buka dulu. Gue pengen lihat isinya. Oh, ini. Oh, ada segelnya. Wow, tempatnya bagus banget. Belum pernah lihat gue jual per CVT bungkusnya sebagus ini. Terlalu bagus ini. Nah, ini dia. Ini juga ada tulisannya ya, Dr. Puli 1500 RPM. Kenapa sih gue ganti pakai yang 1500 RPM? Karena gue lagi pengen ngerubah karakter respon mesinnya atau karakter tarikan motor gue ini ke yang lebih enteng di bawahnya. Karena untuk sekarang ini gue lagi sering daily tracknya, rute sehari-hari gue itu pendek-pendek, jadi gue butuh buat nyalip-nyalipnya supaya enak. Dan kalau belt ini ganti karena memang udah waktunya ya. Coba kita buka. Nanti kita bandingin sama belt yang terpasang di motor. Oh, sini dapat stiker juga nih. Ada stikernya Gates. Dan yang mau gue ganti itu sebenarnya ada satu lagi, yaitu roller. Nah, cuma roller gue nggak ganti baru, gue pakai roller yang gue punya stoknya. Yang ini beratnya itu, nih gue kasih lihat. Ini pakai timbangan istri gue ya. Yang penting kelihatan nih gramnya. Ini 3 ini beratnya 10 gram ya, 10 gram. Dan yang 3 lagi
13 gram ya. Debunya dong sudah banyak sekali. Sekalian kita bersih-bersih CVT. Nah, saya lihat di sini juga debunya banyak. Ya, karena memang motornya dipakai harian ya. Apalagi waktu itu gua sempat pakai ngojek. Kotor banget. Kita bersihin, baru nanti kita ganti part. Oke, jadi sebenarnya servis CVT itu kalian bisa ngelakuin sendiri di rumah ya, karena ini sangat gampang, tinggal dibersihin aja ya. Tapi gue sih nggak pakai bensin ya, sebenarnya lebih bagus pakai air, cuma gue lagi males becek-becekan, jadi gue bersihinnya pakai carbo cleaner aja. Ini lebih cepat kering daripada bensin dan lebih aman kalau kena seal. Oke, ini udah bersih semua. Nah, nih semua udah gue bersihin. Ini bushingnya, ini tutup rollernya, kipasnya udah bersih, rumah rollernya juga udah bersih ya. Nah, cuma ya karena ini bukan barang baru ya, jadi nggak bisa kinclong-kinclong banget. Ini juga tadi sebelumnya yang banyak debu-debunya udah bersih. Nah, mungkin kalau kalian ada yang bertanya kok mangkoknya jadi pelangi, nah, ini karena sebelumnya gue pernah pakai PCVT, gue lupa punya apa ya, punya PCX CBU atau PCX lokal gitu. Dia keras, PCVT nya keras dan panjang, jadi terlalu slip, akhirnya dia apa ya, ini gosong gini kan. Waktu itu pas dipakai ngojek sering macet-macetan, jadi dia gosong. Sekarang kita bandingin PCVT standarnya si PCX 160 dengan PCVT yang punya Dr. Puli. Mana nih? Nah, ini bungkusnya bagus banget ya. Oke, sekarang ini kita pinggirin dulu. Kita bandingin. Nah, secara kasat mata tingginya ini atau panjangnya ini sama antara punya standar PCX 160 dan punya Dr. Puli yang 1500 rpm. Tapi kita bedain nih tingkat kekerasannya. Ini standarnya punya PCX ya, empuk-empuk. Nah, dan ini punya Dr. Puli, dia lebih keras gitu. Ditemani dengan roller gua yang gua entengin ini, karena gua sekarang ini lagi nggak butuh top speed, gue lebih butuh akselerasi yang enak buat nyalip-nyalip mobil, terutama di daerah gua sini banyak truk ya, truk dan bis, supaya nyalipnya cepat. Kemudian ini beltnya tadi
Nah, ini yang merek Gates ya, tuh. Gates Powerlink tuh. Dan yang ini standarnya PCX ya, bentuknya mirip-mirip lah ya, cuma gerigi bagian luarnya punya si Gates ini lebih kecil-kecil, di halus. Kalau dalamnya sama. Nah, gue ganti karena ini sudah retak. Kelihatan gak ya? Mudah-mudahan kelihatan ya. 21.000 kilo. Kita ganti pakai merek Gates. Harusnya ini lebih awet ya. Kita lihat aja nanti. Oke, sekarang kita pasang-pasangin dulu nih si part-part CVT ini ya. Ini juga kampas gandanya udah dibersihin dan ini masih bagus. 21.000 kilo masih aman. Sliding shaft-nya masih bagus. Paling nanti gue tambahin grease aja. Sekarang kita mau pasang-pasangin dulu. Oke. Oke, untuk rollernya gue mau pasangnya silang. Jadi 10 13 10 13 gitu ya. Biar imbang. Jadi yang berat ini yang kuningannya lebih tebal. Yang berat mau gue taruh sebelah kanan sini. Yang entengnya di sini. 13. Ini 10 13 10 10 13. Kemudian kita tutup. Slide piece nya juga masih bagus, belum oblak-oblak ya. Jangan lupa kita kasih grease untuk si bushingnya ini. Nggak usah banyak-banyak. Nah, ini ada arahnya, jangan sampai terbalik. Jadi ini arah ke depan putaran mesin ya, sana. Karena ini pernya lebih keras, jadi gue pasang di belakang dulu. Karena kalau udah kepasang di sana, nanti nekennya takutnya susah. Oke, udah selesai kita bongkar CVT-nya. Kita udah ganti beberapa part di CVT motor PCX 160 gue ini ya. Akhirnya gue menentukan pilihan pakai beltnya itu dari merek Gates dan per CVT-nya pakai Dr. Pulley. Mungkin kalau ada yang bertanya, kenapa pakai beltnya merek Gates, kenapa nggak pakai yang ori aja gitu. Nah, jadi gue mau coba nih. Karena merek Gates ini terbuat dari bahannya itu namanya EPDM. Nah, nanti kepanjangannya gue taruh di sini karena pakai bahasa Inggris. Silakan baca di sini nanti kepanjangan dari EPDM itu. Nah, bedanya apa dengan belt yang standar atau belt-belt lain pada umumnya? Nah, si belt merek Gates ini diklaim bisa lebih awet. Kenapa? Karena dia lebih tahan gesekan dan lebih tahan panas. Tuh. Jadi harapannya semoga belt ini bisa lebih tahan lama dipakainya daripada belt merek lain gitu. Kalau untuk CVT-nya Dr. Pulley ini gua harapkan
bisa lebih konstan atau bisa lebih stabil untuk kekerasan si pernya, jadi nggak gampang lembek atau meleot ya, karena kebanyakan per CVT aftermarket itu awal-awalnya bagus, keras sesuai dengan ya kategorinya, ada yang 1000, 1500 gitu kan. Awal-awalnya bagus, cuma setelah dipakai sekian waktu, bahkan nggak lama ya, itu dia jadi lebih empuk, lebih lembek gitu. Jadi nggak konsisten kerasnya. Nah, si Dr. Puli ini mengklaim per CVT dia lebih konsisten kerasnya gitu. Jadi kedua part tersebut harusnya lebih awet di motor gua. Setelah ini gue mau coba jalan, gue mau coba rasain bedanya tarikannya, terutama tarikan awal ya, karena pergantian part ini gue mengejar untuk tarikan awal, bukan untuk top speed. Bedanya dengan sebelumnya itu gimana? Nanti gue coba videoin. Ini enak nih, enteng nih, lebih enak dari sebelumnya nih. Setelah ganti per CVT, lebih cepat naik tarikannya nih. Oke, kalau kedua part ini gua rasa memuaskan, nanti akan gue coba part lainnya dari produknya Gates Dr. Puli ini. Oh iya, Gates dan Dr. Puli ini satu grup ya. Jadi kalian kalau mau lihat-lihat barangnya bisa mampir ke Tokopedia-nya, ada Gates Dr. Puli di situ, jadi satu produknya. Nanti tinggal kalian cari kalian butuhnya apa, semua lengkap di situ. Oke. Jadi gua rasa sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir. Boleh di like, boleh di komen. Jangan lupa di subscribe channel YouTube gue supaya nggak ketinggalan video-video terbaru yang gue upload. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.